Kalau episode sebelumnya ngeselin, di episode 7 kali ini bisa diberi label episode paling unik dari segi storyline-nya, menceritakan Thor yang tumbuh sebagai anak tunggal Odin All-Father. So, Varian, let's talk about it. Seperti biasa sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu kalau kalian belum sempat menyaksikan episode ke-7 What If. Setelah perang besar yang terjadi antara Asgard dan Frost Giant, Odin All-Father menemukan Loki yang masih bayi dan Nexus eventnya terjadi di sini. Ternyata Odin All-Father tidak mengadopsinya tapi mengembalikannya ke Laufey. Ini menyebabkan Thor akhirnya tumbuh dewasa sebagai anak tunggal. Seiring dengan bertambahnya usia, Thor akhirnya melakukan perjalanan lintas kosmos dan menggelari dirinya sebagai Party Prince. Artinya, sampai di titik ini, Thor tidak pernah belajar menjadi raja yang bijak dan baik sebagai calon pewaris tunggal tahta Asgard. Di era modern ketika Odin All-Father akan tertidur, Frigga menugaskan putranya Thor untuk belajar di Nine Realm sebagai persiapan dirinya untuk menjadi King of Asgard. Dan di sini, Thor dilarang untuk berpesta. Namun dasar bandel, Thor malah mengumpulkan teman-temannya, Lady Sif dan Warriors 3 untuk melakukan perjalanan ke bumi atau Midgard dan menggelar pesta besar-besaran, pesta intergalaksi. Kedatangan Thor dan rombongannya ini ternyata terdeteksi oleh Jane Foster dan Darcy Lewis yang seketika itu juga memberikan peringatan kepada S.H.I.E.L.D. mengenai dimulainya invasi alien karena mereka percaya kalau yang datang ke bumi ini adalah kekuatan yang menghancurkan Alpha Star 2 tahun sebelumnya yang mereka deteksi. Thor dan teman-temannya akhirnya mendarat di Las Vegas dan menggelar pesta besar-besaran. Tidak lama kemudian Jane Foster dan Darcy Lewis pun akhirnya tiba dan terkejut melihat kenyataan bahwa yang mereka temukan ternyata adalah Thor yang sedang berpesta alih-alih melakukan invasi ke bumi. Ketika Jane Foster terlibat pembicaraan serius bersama Thor mengenai Alpha Star dan seketika itu juga mulai muncul benih-benih cinta di antara mereka, sementara Howard the Duck mencoba merayu Darcy Lewis. Dan di saat yang sama, Nick Fury datang untuk berbicara dengan Thor. Namun sayang tidak kesampaian karena dia keburu pingsan gara-gara ulah Korg. Karena kejadian itu, Maria Hill akhirnya ditunjuk untuk menjadi pengganti sementara Nick Fury. Keesokan paginya, Jane Foster dan Darcy Lewis akhirnya dipanggil oleh Bragg Romolo dan Maria Hill ke Helicarrier dengan harapan mereka bisa membantu untuk mengusir ancaman alien tersebut. Phil Coulson lalu mengungkap bahwa ternyata pesta yang digelar oleh Thor sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Untuk membantu mereka, Bragg Romolo akhirnya menawarkan pager milik Nick Fury yang akhirnya digunakan oleh Maria Hill untuk memanggil Carol Danvers. Ketika Loki dan Frost Giant akhirnya bergabung di pesta Thor, Carol Danvers akhirnya tiba dan terlibat pertarungan hebat melawan Thor. Sayangnya Danvers kalah yang membuat Maria Hill kecewa. Setelah menerima panggilan telepon dari Thor, Jane Foster mencoba untuk menghentikan rencana S.H.I.E.L.D. untuk menyerang Thor dan kawan-kawan dengan menggunakan bom nuklir. Namun sayang, mereka seketika itu juga langsung dipecat. Ternyata, pesta yang digelar oleh Thor mulai menjadi kacau dan bahkan semakin merusak. Setelah panggilan teleponnya untuk Thor diangkat oleh Loki, Darcy Lewis akhirnya mendapatkan ide untuk menghubungi Frigga melalui Heimdall yang akhirnya dengan menggunakan Bifrost, Jane Foster bisa menemui Frigga dan memberitahu bahwa putranya sedang berpesta di bumi. Pertarungan antara Thor dan Carol Danvers kembali berlanjut dan kali ini membawa mereka ke Siberia. Ketika S.H.I.E.L.D. bersiap untuk menyerang mereka dengan bom nuklir, akhirnya Frigga muncul di hadapan Thor yang tentu saja membuatnya kalang kabut. Meski awalnya menolak, teman-teman Thor akhirnya bersedia untuk membantu membereskan semua kekacauan dan kerusakan yang terjadi di bumi. Hingga Frigga pun datang dan menemukan Thor sedang belajar bersama dengan teman-temannya. Kembali ke New Mexico, Thor dan Foster akhirnya bertemu kembali dan janjian untuk kencan. Pada saat Thor bersiap untuk pergi, tiba-tiba pasukan Ultron sentris datang bersama dengan Ultron yang telah melakukan fusion bersama dengan Vision dan kini memiliki 6 Infinity Stone. Menariknya, kehadiran Ultron sentris ini ternyata tidak disadari dan tidak diketahui oleh The Watcher. Satu bagian terfavorit saya dari episode ke-7 What If ini adalah di bagian endingnya, di mana kita melihat reaksi dari The Watcher ketika Ultron sentris dan pasukannya akhirnya muncul. Yang menjadi pertanyaan adalah sebagai The Watcher, kenapa dia terkejut? Padahal semestinya dia sudah tahu apa yang akan terjadi di setiap realitas alternatif yang dia sajikan. Reaksi yang sangat berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Di sini terlihat Ultron sudah menguasai tubuh Vision dan bahkan yang lebih parahnya lagi karena dia memiliki 6 Infinity Stone. Nah, perlu diingat kembali, Nexus event yang terjadi di realitas alternatif ini menjadikan Thor tidak bergabung dengan The Avengers dan bahkan tindakan-tindakan
kenyataannya sebenarnya cenderung tidak terlalu berbahaya meskipun memang merusak, dan semua storyline yang disajikan di episode ke-7 ini tidak sedikit pun yang mengarah kepada penciptaan Ultron. Ditambah lagi, Avengers tidak pernah tercipta karena Loki tidak pernah menginvasi bumi. Nick Fury juga sepertinya belum sempat mewujudkan Avengers inisiatifnya. Maka kemungkinan besar Ultron yang terlihat di ending episode 7 ini adalah Ultron yang bukan berasal dari universe Partitor. Dia berasal dari universe lain yang tentu saja mengejutkan The Watcher. Sampai di sini sudah bisa dianggap kalau Ultron adalah ancaman multiversal yang bisa membahayakan seluruh Marvel Cinematic Universe. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya kita sudah pernah teorikan, The Watcher sepertinya memang akan melanggar janjinya untuk tidak ikut campur dalam setiap realitas yang dia sajikan. Sejauh ini dia hanya sebagai penonton, namun sesuatu yang berbeda tentu saja akan tersaji. Ultron menjadi ancaman yang tidak hanya membahayakan universe Partitor, tapi sepertinya akan membahayakan seluruh multiverse. Ini sekaligus membawa saya callback ke pembahasan yang pernah kita sajikan beberapa bulan yang lalu, di mana pada saat itu kita memprediksi kalau Ultron akan kembali dan menghadirkan ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada Thanos. Ternyata kejadian di episode 7 kali ini, karena Ultron kini memiliki 6 Infinity Stone. Berkaitan dengan Infinity Stone, dari mana Ultron bisa mendapatkannya? Nah, satu jawaban yang memungkinkan hal ini terjadi adalah Ultron mendapatkannya di realitasnya sendiri. Realitas di mana Ultron tidak pernah diganggu oleh Avengers untuk membuat tubuh vibraniumnya. Sama seperti yang terlihat dalam Avengers Age of Ultron. Mind Stone di dahi Vision memungkinkan Ultron untuk mencari tahu mengenai keberadaan Infinity Stone lainnya. Mengenai Infinity Stone sendiri, sebelumnya sudah pernah kita bahas kalau Infinity Stone ini sepertinya di MCU juga mengadaptasi cerita yang sama seperti di komik. Infinity Stone hanya berfungsi di realitas asalnya saja. Fakta ini bahkan sempat terbukti dalam series Loki, di mana Infinity Stone hanya dijadikan sebagai ganjalan kertas di TVA. Nah, itu berarti Ultron memanfaatkan Infinity Stone ini untuk membuka portal antar dimensi dan menjelajahi multiverse. Nah, menariknya, sepertinya Ultron tidak akan dihadapi di realitas Partitor ini. Ultron akan memancing seluruh realitas yang sudah disajikan oleh The Watcher untuk masuk ke dalam realitasnya. Dan kemungkinan disitulah terbentuknya Guardians of the Multiverse. Inilah yang menjadi alasan kuat kenapa The Watcher terkejut melihat kehadiran Ultron. Di satu titik, Ultron kemungkinan berhasil menyembunyikan garis waktu atau timelinenya dari pantauan The Watcher. Dan lagi-lagi mengingat baris kalimat yang selalu diulang-ulang dalam setiap episode What If, The Watcher tidak akan ikut campur dalam urusan multiverse. Yang mana tentu saja baris kalimat ini menjadi salah satu kunci penting bahwa ini akan dilanggar. Dan dia kemungkinan akan mengarahkan pembentukan Guardians of the Multiverse. Sekarang waktunya kita masuk ke pembahasan details dan Easter eggs. Di episode ke-7 What If ini dibuka dengan adegan yang diambil dari film Thor pada tahun 2011 yang memperlihatkan Jane Foster dan Darcy Lewis mengendarai mobil van-nya, dan harusnya mereka menabrak Thor secara tidak sengaja. Mobil van ini terlihat sama seperti mobil van yang ada di versi live action-nya. Di antara para peserta party di Las Vegas, terlihat salah seorang di antara mereka mengenakan t-shirt bermotif nanas ketika sedang menikmati minumannya bersama dengan Lady Sif, yang sepertinya mereferensikan pakaian yang digunakan oleh Korg dalam film Avengers Endgame. Thor yang harusnya mendarat di New Mexico dan ditabrak oleh Darcy Lewis dan Jane Foster malah memilih mendarat di Las Vegas di sebuah pesta. Di sini Thor mengajak Lady Sif dan Warriors of Three yang terdiri dari Fandral, Volstagg, dan Hogan. Montase flashback yang dihadirkan dari episode kali ini menggambarkan momen-momen yang tidak pernah terlihat dari masa kecil Thor dan Loki. Di sini kita bisa melihat God of Mischief ini menggunakan Casket of Ancient Winters untuk membekukan Thor. Casket of Ancient Winters ini dicuri dari Jotunheim oleh Odin dan harusnya digunakan oleh Loki dalam film Thor yang dirilis pada tahun 2011. Di sini juga ditunjukkan ketika Odin memasuki Odin Sleep, di mana King of Asgard tersebut memulai tidur panjangnya, yang tentu saja memungkinkan Loki untuk mengambil alih tahta Asgard. Namun di sini posisi Loki digantikan oleh Thor di samping tempat tidur ayahnya, yang menandakan kalau Thor tidak pernah dilempar ke bumi untuk belajar menjadi sosok pemimpin yang bijak dan bertanggung jawab. Ketika Thor dan teman-temannya menyelinap agar bisa menuju ke bumi untuk melangsungkan pesta mereka, di belakang Thor sempat terlihat sekilas keberadaan Infinity Gauntlet yang dikoleksi oleh Odin. Dalam film Thor Ragnarok, Infinity Gauntlet ini dijelaskan oleh Hela kalau itu adalah palsu. Nah, pesta di bumi berisi banyak sekali penampilan cameo, mulai dari para Ravagers, Skrulls yang juga terlihat memenuhi undangan party dari Thor, dan bahkan sempat memperlihatkan kemampuan shape-shiftingnya meniru penampilan Thor. Juga sempat terlihat Yondu Udonta, dan bahkan ada Skurk yang diperankan oleh Karl Urban di film Thor Ragnarok. Ketika menyambut kedatangan Skurk, Thor memberitahunya, "Here, have a drink. It never runs out. You try to drink it all, but you can't because it's magic."
Tentu saja baris kalimat ini mengarahkan kita ke adegan Dr. Strange yang mengerjainya dengan menawarkan segelas minuman beralkohol yang tidak pernah bisa dihabiskan oleh Thor. Lalu di antara armada-armada kapal luar angkasa yang tiba di bumi untuk mengadakan pesta yang terlihat di atas kota Paris di sekitar Menara Eiffel, terlihat ada Asgardian Skiff, juga ada kapal milik Ravagers dan pesawat ruang angkasa milik Sakarians. Kita juga kembali melihat penampilan Howard the Duck yang dalam realitas ini sepertinya tidak pernah ditangkap oleh The Collector. Pertemuan pertamanya dengan Jane Foster membuat Thor berkomentar bahwa Jane Foster dan rasnya manusia di bumi sangat kecil, so tiny. Yang mana baris kalimat ini pertama kali muncul dalam film The Avengers pada tahun 2012 ketika Thor menyebut manusia sebagai sosok yang sangat picik dan kecil, so petty and tiny. You people are so petty and tiny. Penampilan cameo yang tidak bisa kita lewatkan berikutnya adalah The Grandmaster dengan asistennya Topaz, yang mana sudah bukan rahasia lagi, The Grandmaster memang sosok karakter yang menyukai pesta. Bahkan Grandmaster terlihat memainkan turntable-nya. Thor menikmati musiknya sama seperti Baron Zemo menikmati musik di klub di Madripoor. Nebula juga kembali dihadirkan dalam series kali ini, namun penampilannya tidak menyerupai penampilan Nebula di episode kedua. Kali ini iterasinya menyerupai Nebula di Marvel Cinematic Universe. Dia bahkan sempat menyinggung mengenai mata barunya. Nah, di MCU Thanos menghilangkan mata Nebula karena dia kalah dari pertarungan melawan Gamora. Nebula membicarakan hal tersebut bersama dengan Korg. Selain itu, kita juga bisa melihat penampilan cameo dari Valkyrie dan juga Drax. Dan yang menarik perhatian adalah sosok yang menyerupai Elvis Presley. Tapi dia bukan Elvis Presley beneran. Dia adalah Kurt Russell yang tentu saja memiliki keterkaitan dengan King of Rock and Roll tersebut. Aktor ini memulai debut layarnya dalam film It Happened at the World's Fair, yang mana dalam film tersebut dia sempat menendang Elvis Presley. Lalu Kurt Russell kembali membintangi film biografi Elvis beberapa tahun kemudian, dan kembali Kurt Russell mengisi suara Elvis Presley dalam film Forrest Gump sebelum akhirnya memerankan karakter tersebut dalam film 3000 Miles to Graceland. Nah, di MCU Kurt Russell memerankan karakter Ego the Living Planet, yang mana itu berarti Elvis Presley yang kita lihat di What If episode 7 kali ini kemungkinan adalah Ego the Living Planet. Jane Foster dan Thor memutuskan untuk menato lengan mereka dengan tulisan Magic untuk Jane Foster, Science untuk Thor. Sebenarnya ini merupakan referensi kutipan kalimat dalam film Thor. Your ancestors called it magic, and you call it science. Di kamar Jane Foster juga sempat terlihat karakter Rocket Raccoon, yang mana Thor terdengar membicarakan dirinya dengan menyebut Rabbit in the Sink. Guys, look, there's a cute little rabbit in the sink. Oh, look at this little rabbit. Dalam film Avengers Infinity War, Thor memang sempat menyebut Rocket Raccoon sebagai seekor kelinci, padahal dia adalah raccoon. Thank you, sweet rabbit. Penampilan cameo berikutnya adalah Ayesha yang terlihat berselfie dengan Thor. Dan akhirnya kita bisa melihat penampilan Loki yang sangat jauh berbeda bersama dengan kawanan Frost Giant. Sepertinya tampilan ini adalah versi Loki yang pernah ditampilkan dalam tayangan series Loki melalui slide TVA yang mengungkap penampilan Frost Giant Loki. Maria Hill akhirnya memanggil Carol Danvers menggunakan pager milik Nick Fury. Pager ini merupakan pager yang sama yang ditampilkan dalam film Avengers Infinity War untuk pertama kali yang diperbaiki oleh Carol Danvers dalam film Captain Marvel. Captain Marvel lalu menyapa Thor dengan sebutan "Hey, Whitesnake." Hey, Whitesnake. Tentu saja karena Thor memiliki penampilan yang menyerupai David Coverdale yang merupakan vokalis dari Whitesnake, dan tentu saja ini merupakan referensi bagaimana Carol Danvers tumbuh dewasa di bumi di era tahun 1980-an dan menghadiri sebuah pesta dengan menikmati lagu dari Whitesnake. Thor lalu mengulurkan tangannya untuk memanggil Mjolnir yang seketika itu juga mendesing melewati wajah Captain Marvel. Adegan ini tentu saja merupakan callback ketika pertemuan pertama kali keduanya terjadi dalam film Avengers Endgame, di mana Thor melakukan aksi yang sama untuk memanggil Stormbreaker. Salah satu lokasi pertarungan antara Captain Marvel dan Thor terjadi di Stonehenge dan juga di Sungai Thames. Nah, kedua landmark ini sebenarnya juga pernah ditampilkan dalam film Thor The Dark World. Stonehenge merupakan tempat Eric Selvig tertangkap karena melakukan aksi pornografi, sementara invasi dari Malekith dimulai dari Sungai Thames di London. Pertarungan babak pertama Captain Marvel dan Thor berakhir dengan Mjolnir menindih tubuh Captain Marvel dan Captain Marvel tidak berdaya. Trik yang sama pernah digunakan oleh Thor ketika menindih
tubuh Loki dengan Mjolnir. Dan bahkan Avengers terkuat Hulk juga pernah mengalaminya ketika dia tidak bisa mengangkat Mjolnir yang menindih tangannya. Penampilan cameo lainnya adalah Tasbah yang merupakan anggota dari Sakaran Rebellion dari film Thor Ragnarok yang juga membantu Thor dalam pertempuran melawan Hela. Captain Marvel juga sempat menjelaskan kalau dia memiliki kucing yang diberi nama Goose. Ini tentu saja merupakan referensi untuk Flerken yang tampil begitu beringas sekaligus menggemaskan dalam film Captain Marvel. Surtur juga akhirnya memiliki penampilan cameo yang terlihat berusaha menggoda patung Liberty. Lalu ada penampilan cameo dari Mantis yang pertama kali tampil dalam film Guardians of the Galaxy Volume 2 dan terlihat sekilas penampilan sahabat dari Korg yaitu Mick, makhluk yang menyerupai serangga yang dianggap mati di Thor Ragnarok. Eric Selvig juga mendapatkan penampilan cameo dalam film ini tapi hanya dari suaranya saja ketika Jane Foster menghubunginya. Ketika Thor dan teman-temannya membuat bumi akhirnya kembali normal dan membereskan semua kerusakan yang terjadi, Thor terlihat bersusah payah membenarkan kembali menara miring Pisa di Italia. Adegan ini sepertinya merupakan adegan penghormatan untuk film Superman 3. Dan itu dia beberapa detail menarik yang bisa kita temukan di episode ke-7 What If ini. Kalau ada detail menarik lainnya yang mungkin kalian ketahui, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Varian, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.